ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang kecil ataupun yang besarnya, nampak ataupun tidak nampak, yang dengan nikmat dan karunia tersebut surah As-Saffat yang bertemakan kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim tatkala beliau menyembelih putra satu-satunya, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan di pertemuan sebelumnya, yakni di ayat yang ke-102, Nabiullah Ibrahim alaihi salam telah menyampaikan kepada putranya bahwa anni ra'a fil manami azbahuka fanzur maza tara. Saya telah menyaksikan di dalam mimpiku bahwa saya menyembelihmu, maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu untuk melakukan eksekusi, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Ismail tunduk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan perintah dari orang tuanya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya wajib taat kepada kedua orang tua. Naam, meskipun hal tersebut di dalam kamus kebanyakan manusia itu mungkin menyakitkan, atau hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan si anak, tapi kewajiban tunduk dan taat kepada orang tua tetap ada sepanjang itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihi salam. Nah, beliau pasrah menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketundukan di sini falamma aslama, tatkala keduanya telah tunduk, pasrah, berserah diri. Ini ketundukan di dalam hati. Nah, falamma aslama wa tallahu lil jabain, dan kemudian Nabiullah Ismail itu dibaringkan di keningnya, di pelipisnya. Maksudnya dibaringkan dengan posisi keningnya ke tanah. Nah, ini memang posisi penyembelihan, dan hikmahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ada dua. Hikmah yang pertama, makanya di antara adab dan etika tatkala penyembelihan kurban, jangan mengacung-acungkan atau memperlihatkan pisau yang akan dipakai untuk mengeksekusi si hewan kurban. Nah, jangan diacung-acungkan di depannya, diperlihatkan. Nabi SAW itu pernah menyaksikan seorang sahabat yang mengacungkan itu pisaunya di depan hewan yang hendak disembelih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu an tumitaha maitatan?" Apakah engkau menginginkan dia mati dua kali? Nah, bisa dipahami maksudnya ya? Sebab diperlihatkannya pisau itu sudah daun orang. Artinya eksekusi sudah pasti. Nah, itu sudah membunuh secara tidak langsung. Nah, dan yang kedua dengan disembelihnya. Nah ini. Sehingga jemaah sekalian, siapapun yang ditugaskan sebagai penjagal, eksekutor untuk hewan kurban, tolong diperhatikan itu adab-adab yang berkaitan dengan itu. Nah, dan bukan hanya sekedar mengeksekusi. Nabi SAW itu telah mencontohkan, seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau membaringkan
hewan yang hendak beliau sembelih. Nah, beliau balingkan sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam membalingkan anaknya. Nah, sehingga si hewan ini tidak melihat posisi pisaunya. Nah, demikian pula tidak boleh menyembelih hewan kurban di depan kawan-kawannya. Tatkala yang mau disembelih itu mungkin lebih dari satu, jangan disembelih di depan kawan-kawannya. Itu sama saja membuat si hewan itu mati dua kali dalam tanda kutip. Nah, itu di antara adab dan etika yang memang dituntunkan dalam syariat Islam. Nah, watallahu lil jabain. Nabiullah Ibrahim telah membalingkan anaknya dengan posisi pelipis ke bawah atau kening ke bawah. Nah, ini kepasrahan dalam bentuk perbuatan. Kalau di potongan ayat sebelumnya, falamma aslama, itu kepasrahan hati, tunduk akan ketentuan dan perintah Allah. Nah, sehingga mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, itu menggabungkan dua bentuk ketundukan. Ketundukan hati dan ketundukan dalam bentuk perbuatan. Dan seorang muslimah yang baik, hendaknya ada dalam dirinya dua hal tersebut. Tatkala menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, sesulit apapun perintah tersebut, ia mesti sami'na wa ata'na. Tunduk hatinya menerima perintah tersebut. Tunduk dan menerima. Bukan ada bentuk ketidaksenangan dengan perintah tersebut. Sebab kadang ada perintah Allah Subhanahu wa taala itu bagi sebahagian manusia itu dirasa agak sulit diterima. Agak sulit. Bahkan terkadang untuk menentang perintah tersebut, ia berusaha mengupayakan apa saja dengan berdasarkan logika dan kebiasaan manusia. Seperti contoh misalnya, minta maaf kalau contohnya agak menyinggung. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa thulatha wa ruba'." Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikahilah wanita yang kalian inginkan 2, 3 dan 4. Nah, ini ayat kalau dibacakan di tengah-tengah istri-istri kita, mungkin sudah naik keningnya. Nah, sudah ada di dalam benaknya, ini semua adalah bentuk-bentuk kezaliman. Tidak sesuai dengan fitrah wanita dan seterusnya. Nah, tapi perlu kita perhatikan dan tolong diingat, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman yang datang dari langit yang ketujuh, yang menciptakan kita, yang paling tahu apa yang paling bermaslahat untuk kita. Nah, dan itu bukan kalam manusia, itu kalamullah. Adab dan etikanya, kalaupun mungkin hati kita agak sulit untuk melakukan itu, minimalnya kita jangan membenci hal tersebut. Jangan membenci. Paling jauh kita bisa katakan, saya belum mampu untuk melaksanakannya. Nah, jangan sampai kita menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lainnya ada di sebahagian kaum muslimin, begitu mendengarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hudud, potong tangan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, nakala minallah. Wanita, laki-laki yang mencuri, wanita yang mencuri, dipotong tangannya. Sebahagian kaum muslimin ada itu mengatakan bahwa ini adalah bentuk kezaliman. Merupakan hukuman yang melanggar hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diperhatikan, tapi hak asasinya Allah tidak dibati-bati. Nah, itu yang didengung-dengungkan, hak asasi manusia. Tapi kita perlu ingat, Allah juga punya hak asasi.
untuk disembah, diibadahi, ditaati dan tidak dimaksiati. Naam. Demikian pula dengan hukuman yang lainnya, pelaku zina dan seterusnya, iya, pemakan riba dan seterusnya. Semuanya ada hudud-hududnya. Begitu ayat-ayat ini disebutkan, kadang hati sebahagian kaum muslimin tidak mau menerimanya. Nah, sebab mungkin tidak sesuai dengan akal pikirannya, tidak sesuai dengan kebiasaannya, dan tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dan ini bukan adab dan etika seseorang yang mengaku sebagai muslim dan muslimah. Iya. Etika seorang muslim dan muslimah, iya, innama ucapan seorang muslim muslimah ketika datang ketentuan Allah itu sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Kalau itu bentuknya perintah, ia laksanakan sesuai dengan batas kemampuannya. Iya, sebab perintah memang karakteristiknya demikian, dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuan. Nah, kalau itu bentuknya larangan, ia berusaha untuk meninggalkannya sejauh-jauhnya. Itu muslim dan muslimah. Ada bentuk ketundukan dalam hatinya, dan ketundukan dalam hati ini yang kemudian menggerakkan ia tunduk secara fisik. Nah, tatkala hatinya menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuhnya itu akan melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari perintah tersebut. Apa yang menjadi konsekuensi dari perintah tersebut. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabain, tunduk secara hatinya dan mereka pun tunduk untuk melaksanakannya. Padahal yang mau dilaksanakan tidak main-main. Iya, tidak main-main. Risikonya itu kehilangan nyawa. Risikonya itu kehilangan nyawa. Nah, dan di sini saya ingin ingatkan sesuatu, bahwasanya kadang, iya, di suatu tempat hal tersebut adalah suatu maksiat, bahkan itu dosa besar. Pembunuhan itu dosa besar. Iya. Nah, apalagi kalau itu tanpa alasan yang benar. Itu dosa besar yang ada hukumannya di dunia dan di akhirat. Tapi tatkala pembunuhan itu perintahnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan merupakan maksiat, itu adalah ibadah. Iya, sebagaimana iya, sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah itu merupakan ketaatan. Dan sujud dan tunduk kepada selain Allah itu maksiat, dosa dan kesyirikan. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk tunduk dan sujud, iya, maka itu iya, adalah merupakan bentuk ibadah. Seperti ketika Allah memerintahkan siapa? Siapa untuk sujud? Nabiullah Adam alaihissalam kepada siapa? Siapa yang disuruh sujud? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Nah, tapi itu perintah dari Allah. Sujud kepada selain Allah itu dosa besar, kesyirikan. Nah, tapi ketika itu datang dari Allah, maka itu merupakan ibadah. Nah, itu merupakan ibadah. Dan ketika itu yang tidak lulus adalah iblis laknatullah alaih. Nah, demikian pula dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Iya, membunuh, apalagi membunuh anak, iya, pembunuhan biasa, membunuh orang lain yang bukan keluarga, itu tidak seberat dan sebesar dosanya membunuh kerabat, membunuh anak, membunuh keluarga. Kenapa? Kenapa lebih besar dosanya? Sebab dosa pembunuhan ditambah dosa memutuskan silaturahmi, dosa memutuskan tadi kekeluargaan. Makanya, iya, tatkala itu dilakukan, dosa itu dilakukan kepada karib kerabat atau orang terdekat kepada kita, itu lebih berlipat-lipat dosanya. Zina, perzinahan, iya, ketika seseorang berzina, laki-laki dan perempuan, iya, yang mungkin tidak saling mengenal, iya, ini agak ringan dosanya dibandingkan seseorang yang berzina dengan keluarganya, dengan tetangganya. Nah, sebab ia telah melanggar terlalu banyak hak di situ. Iya, hak keluarga. Kira-kira dalam kondisi tersebut, apakah mereka ada keraguan apa tidak? Apakah mereka ada keraguan apa tidak?
Manusia biasa pasti ada keraguannya. Manusia biasa pasti ada keraguannya. Iya. Nah, siapapun itu. Tapi jemaah sekalian, iya, ini kita berbicara tentang Khalilullah, kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah yang dia kalau dinamakan Khalilullah tatkala mendahulukan segala kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada yang lainnya. Iya. Itu baru bisa sampai ke derajat Khalilullah. Kalau kita biasa mendengarkan istilah Habibullah, itu masih di bawah. Masih di bawah. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada Khalilullah, subhanallah. Apapun yang menghadapi, menghalangi atau berpotensi menghalangi kecintaannya kepada Allah, siapapun dan apapun itu pasti akan singkirkan. Pasti akan singkirkan. Naam. Iya, dan itu yang dipraktikkan oleh dua Khalilullah. Iya, Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, tatkala Anda mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Anda dituntut membuktikan kecintaan tersebut. Iya. Anda dituntut untuk membuktikan mana bukti kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala Anda mengaku cinta, dan ingin menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, Anda dituntut untuk menunjukkan bukti-bukti. Sebagaimana dalam kehidupan keseharian kita, manakala seorang ayah, suami itu mengaku cinta kepada istrinya, itu butuh bukti. Iya, itu butuh bukti. Naam. Kalau tidak ada bukti, itu namanya asal ngomong, alias apa itu yang biasa disebutkan orang gombal. Naam. Katanya cinta. Iya. Diperintahkan begini saja tidak mau. Itu bukan cinta, itu gombal. Naam. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keduanya sudah pasrah. Naam. Dalam keadaan yang sudah sedemikian genting, naam, keduanya qad saddaqta ru'yah, engkau telah membenarkan mimpi tersebut, padahal belum dieksekusi, belum dieksekusi, belum dipotong, belum disembelih. Nah, belum disembelih. Allah sebutkan qad saddaqta ru'yah, engkau telah benarkan. Maksudnya qad saddaqta, qad fa'alta. Kamu sudah melakukan apa yang diperintahkan dalam mimpi. Naam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya demikianlah kami membalas mereka yang melakukan perbuatan ihsan. Jemaah sekalian, ini memberikan pencerahan kepada kita, pelajaran kepada kita. Tatkala seseorang sudah pasrah tunduk dengan ketentuan Allah dan dia tidak goyah dengan hal tersebut, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Ayat yang biasa kita hafal dan ada di juz amma, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya antara usri, kesulitan, pasti ada kemudahan. Apa cuma satu ayat? Apa cuma satu ayat? Setelahnya masih ada. Fa innamal usri usra. Sungguh setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti ingat persyaratannya. Ketundukan yang penuh, ketundukan hati kita kepada Allah, dan ketundukan fisik kita melaksanakan perintah Allah, tidak goyah dengan keadaan, tidak goyah dengan suasana dan kondisi. Ini saya sebutkan jemaah sekalian, sebab terkadang seorang muslim ketika ia ditimpa dengan kesulitan hidup, pertolongan Allah itu dekat.
Tapi ingat, ada persyaratannya. Tatkala kita tetap kokoh dan kuat, tidak goyah, tidak oleng. Nah, di situ ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kemudahan, segala kelapangan, kebahagiaan di dunia, terlebih di akhirat, itu hanya Allah letakkan kepada ketaatan kepadanya. Semakin tinggi tingkat ketaatan kepadanya, maka semakin besar peluang Anda mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak goyah dengan itu. Meskipun mesti kehilangan anaknya, mesti kehilangan anak yang paling dicintainya, anak satu-satunya. Tapi beliau tidak goyah. Kenapa? Kecintaan kepada Allah itu di atas segala-galanya. Dibandingkan dengan kita, kadang kecintaan dengan finansial, jabatan dan seterusnya, kita rela meninggalkan ibadah. Takut kepada atasan dan seterusnya, kita rela terlambat melaksanakan penghambaan diri kepada Allah. Dengan alasan apa? Masih panjang waktunya. Ini orangnya goyah. Padahal seandainya tetap kokoh, Allah pasti akan berikan solusi. Seandainya tetap kuat dan kokoh dengan prinsip tersebut, kalaupun mungkin ada intimidasi dari pihak atasan, Allah akan membalikkan hati atasannya tersebut. Apa susahnya bagi Allah? Yang membolak-balikkan hati manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mendekati yang membolak-balikkan hati manusia itu. Tinggal kita mendekatinya. Ini yang kadang kita lupakan, jemaah sekalian. Kadang kita lupakan. Dengan alasan keduniaan, kita rela meninggalkan penghambaan diri kita kepada Allah. Dengan alasan keduniaan, apapun bentuk keduniaan tersebut, apakah bentuknya harta, tahta maupun wanita. Kalau bukan meninggalkan, menunda penghambaan diri kepada Allah. Padahal ketika ia minta rezeki kepada Allah, dia tidak ingin ditunda itu rezeki. Dia ingin langsung. Tapi ketika ia diperintahkan untuk menghambakan diri sebagai salah satu bentuk terima kasih kepada Allah, kesyukuran kepada Allah atas nikmat dan rezeki, ditunda, dipending. Apa itu manusia? Sangat jauh kita dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau rela mengorbankan kecintaannya yang paling dicintainya demi meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan bagi mereka yang berbuat ihsan. Muhsin dari kalimat ihsan. Dan muhsin di sini atau ihsan di sini mencakup dua bentuk ihsan. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada hamba Allah. Ihsan kepada Allah disebutkan dalam hadis, anta'budullaha ka'annaka tarah. Itu namanya ihsan kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Wa illam takun tara fa innahu yarak. Tidak mampu kita hadirkan seperti itu, maka hadirkan dalam diri kita. Kita beribadah, dilihat dan disaksikan sekaligus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menghasilkan ibadah yang sempurna. Ini yang menghasilkan ibadah yang sempurna. Manakala kita menghadirkan, saya berhadapan dengan Allah. Tatkala kita melakukan ibadah, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada pencipta kita. Tapi kalau gitu kita tidak mampu lakukan, tidak mampu kita hadirkan, kita dilihat, disaksikan dan diawasi. Mereka yang biasanya diawasi, itu biasanya pekerjaannya bagus. Kan begitu. Lihat saja. Dimanapun mereka bekerja, di kantor,
wa fadhinahu bidzabhin adzim. Kami ganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Ya. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manakala kita tetap kokoh, kuat menjalankan perintah, tunduk pasrah sepenuhnya kepada Allah dengan hati dan perbuatan kita. Kesulitan, masalah apapun yang kita hadapi, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Allah akan ganti dengan jauh lebih baik. Ya. Cuman terkadang kita tidak yakin. Ya. Kalau tidak yakin masih mending. Ya. Yang lebih parah kalau tidak percaya. Padahal itu janji dari Rabbul Alamin, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dituntut kita memperbaiki kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya jemaah sekalian, di sini saya ingin ingatkan dengan kalimat wa nadainahum. Nada, munada. Itu dalam bahasa Arab maksudnya memanggil dengan suara yang keras dan orangnya agak jauh. Nah, lawannya apa? Munajat. Munajat itu menunjukkan kita bersuara dengan suara yang tidak keras. Dan yang kita panggil, kita seru, itu dekat. Jadi paham ya? Nah, saya tanya dulu. Tatkala kita sedang ibadah, sholat, berdoa, berzikir, itu kita sedang munajat atau munajat? Munajat atau munajat? Munajat. Kalau begitu, ngapain mesti teriak-teriak? Ngapain mesti teriak-teriak? Apalagi mesti pakai mic segala? Iya. Nabi SAW itu tatkala mendengarkan, dalam sebuah perjalanan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tatkala seorang sahabat itu berdoa kepada Allah dan berzikir kepada dengan suara yang keras, Nabi tegur, innakum la tad'un, sungguhnya engkau tidak berdoa dan memohon kepada zat yang tuli dan tidak mendengar. Fa innahu qarib, dia sangat dekat. Mengajarkan adab kepada kita di dalam beribadah, apakah itu salat, zikir, berdoa. Jangan Allah ganti sembelihan, Allah ganti Nabi Ismail dengan sesuatu yang apa itu? Bidzabhin azim. Allah gambarkan dengan sembelihan yang besar. Sebahagian ulama tafsir itu menyebutkan malaikat Jibril datang membawa kibash. Kibash itu disebutkan dalam beberapa asal, itu kibash minal jannah. Itu kibash. Apa itu kibash? Kibash ini semacam domba, semacam ya, sejenis. Nah, sejenis domba yang datang dari surga. Sebahagian ulama tafsir menyebutkan kibash tersebut adalah kibash yang dikorbankan oleh Habil, anak Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Iya, ingat kisahnya Nabi Adam alaihissalam, anaknya, iya, yang diperintahkan, yang Nabi Adam perintahkan kepada mereka, iya, tatkala hendak menikahi salah satu, iya, dari saudaranya, iya, keduanya bersaing, Qabil dengan Habil, maka mereka diperintahkan untuk berkurban. Yang satu berkurban dengan pengorbanan yang terbaik, iya, yaitu siapa? Habil. Habil berkurban dengan apa? Dengan hasil ternak yang paling bagusnya. Sementara saudaranya yang petani, dia memilih apa namanya? Sayur-sayuran yang sudah, ya, kalau bahasa kita sudah hampir expired, kan begitu. Iya. Lihat pengorbanan yang mana yang diterima? Pengorbanan yang terbaik. Bukan asal berkorban, tapi pengorbanan yang terbaik. Nah, ini sekaligus sugesti bagi siapapun yang hendak berkorban. Iya, berkorbanlah dengan korban yang terbaik. Dan korban yang terbaik itu diawali, dan itu yang paling pokok, dengan keikhlasan dan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Di ayat yang setelahnya, apa bunyi ayat setelahnya? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah mengabarkan, sungguhnya ini adalah bala yang mubin, yang nyata. Apa itu bala? Bala itu kadang bermakna ujian. Bala kadang bermakna musibah. Bala kadang bermakna azab atau siksaan. Tergantung siapa yang kena. Ya? Tergantung siapa yang kena. Saya kadang mendengarkan seseorang, wah ini kayaknya Allah menguji saya. Ya, begitu. Luar biasa. Allah menguji dia katanya. Tapi kalau dilihat ibadahnya, ya sholat Senin Kamis. Kalau sholatnya Senin, dia tidak sholat Kamis. Iya. Nah, banyak ibadah yang ditinggalkan. Kemudian tiba-tiba dia dapat musibah. Wah ini kayaknya Allah menguji saya. Yang uji siapa? Nah, siapa yang diuji? Yang diuji itu yang memenuhi persyaratan. Persyaratan pertama apa? Iman. Iya, iman itu dulu. Kapan Anda mengokohkan diri dalam hati dan bentuk perbuatan, Anda mengaku beriman, siap-siap hadap ujian. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, di awal Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka bahwa ia akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman tanpa ada ujian? Walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh yang sebelum mereka sudah mendapatkan ujian. Tujuannya apa? Supaya ditahu siapa yang sekedar mengaku beriman. Iya, omong kosong dia beriman, tapi dia mengaku beriman. Dan siapa yang jujur dengan keimanannya. Nah, semakin tinggi tingkat keimanan, tinggi tingkat ketaatan, tinggi tingkat ketakwaan, semakin dahsyat itu ujian. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, Man asyaddun nasi balaan, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Siapa? Al-anbiya thummal amsal fal amsal, para nabi. Sebab keimanan para nabi itu naik terus. Iya, tidak sama kita. Kadang kita itu monoton imannya. Kadang, drop. Iya, mudah-mudahan tidak out. Nah, tapi para nabi subhanallah naik terus keimanannya. Makanya mereka yang paling dahsyat ujiannya. Iya, termasuk Nabi Ibrahim, ujiannya apa? Nyembelih anaknya, tidak main-main. Kita mungkin tidak akan diperintahkan seperti itu. Kita cuma diperintahkan nyembelih apa? Nyembelih sapi, nyembelih kambing, onta kalau ada. Tapi itu pun hanya sebagian yang melakukan. Itu baru ujian itu saja. Tapi sudah banyak angkat tangan. Iya. Nah, makanya jujur saya kadang kagum dengan ada itu. Saya pernah baca status. Iya. Tiap tahun ganti gadget. Ya, betul ya. Tiap tahun ganti gadget. Setiap ada gadget baru, dia yang terdepan. Itu gadget itu luar biasa mahalnya. Tapi untuk urusan kurban, subhanallah. Iya, tiap tahun ganti kendaraan. Kapan keluar seri terbaru, pasti dia terdepan. Tapi untuk urusan kurban, waduh mah. Ada apa ini dengan keimanan katanya? Nah, yang jelas, kapan seseorang tinggi keimanannya, semakin tinggi ujian. Nah, kemudian kata Nabi SAW, fayubtala ar-rajul ala hasabi dini. Seseorang diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'uhu. Kalau agamanya kuat, kokoh, tidak oleng, tidak goyang, dahsyat itu pasti ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun. Kalau agamanya lembek, iya, lembek agamanya, diuji sedikit tidak ibadah. Iya, sudah, dia akan diuji sesuai dengan tingkatannya. Nah, itu ujiannya. Iya, itu untuk orang beriman. Tinggal kita lihat, kita ini betul-betul beriman apa enggak. Sehingga ketika mendapatkan sesuatu, kita bisa pastikan ini ujian. Bukan azab, bukan musibah. Nah, iya. Baik.
dan ini adalah ujian yang terberat. Iya, yang dialami oleh para nabi dan rasul, yang tidak akan dialami oleh manusia biasa. Yang berapa Isa? Nah, dan inilah awal pensyariatan kurban. Iya, awal pensyariatan kurban yang merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innaha sunnatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sungguhnya kurban itu adalah merupakan sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah dan umat ini diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya jemaah sekalian, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kekuatan, taufik, hidayah dan keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Terlebih kita berada di 10 awal Zulhijjah, momen yang sangat istimewa, yang amalan soleh di 10 awal Zulhijjah ini itu jauh lebih dicintai Allah dibandingkan jihad yang tidak menghasilkan kesyahidan. Naam, salat yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, membaca Al-Quran, sedekah dan apa saja itu jauh lebih dicintai Allah, ya, yang kita lakukan di awal-awal Zulhijjah, di 10 awal Zulhijjah ini dibandingkan dengan jihad yang jihad tersebut tidak membuat seseorang itu syahid. Jangan sia-siakan kesempatan dan momen yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini.